Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di podcast Untung. Ya, saya kembali lagi. Ya, hari ini tanggal 16 Mei, weekend gitu ya. Santuy-santuy gitu ya. Saatnya kita juga bahas tentang yang santai-santai gitu ya. Tentang netizen. Kenapa netizen Indonesia semakin kesini semakin gak beres gitu. Eh, Kalau ditelah dari katanya dulu ya, netizen atau warganet itu adalah yaitu sekumpulan enggak sih, para pengguna internet gitu. Nah, netizen zaman dulu dan zaman sekarang itu perbedaannya jauh. Kenapa? Karena dulu internet itu dipenuhi dengan orang-orang yang bisa dibilang hanya orang-orang yang punya akses ke situ gitu ya. Bisa dibilang orang kota atau orang yang lebih tahu pendidikan gitu. Bukannya no offense, bukan bukan berarti nggak pendidikan nggak bisa akses internet, nggak, tapi orang yang bersekolah dan lain sebagainya. Karena ya saya mengalami itu gitu dulu waktu saya SMP tahun 2011 gitu ya. Internet itu cuma ada di kecamatan saya gitu, jadi kecamatan saya sekolah yaitu lebih masuk ke pedalaman gitu ya, karena dulu apa masuk SMP-nya nggak bener, jadinya masuk SMP desa gitu, masuk sekitar 4 kilometer dari rumah saya. Itu internet gak ada cuy, cuma adanya apa namanya, buat SMS doang, dan kalaupun ada cuma Telkomsel. Warnet itu nggak ada. Bayangin, jadi kalau kamu mau bikin tugas harus ke warnet di kecamatan, dan itu jaraknya 4 kilo. Dan waktu itu juga masih jarang gitu ya warnet, paling cuma satu dua gitu. Waktu saya SD malah ada cuma ada satu di kecamatan saya gitu kan. Tahun 2009 bikin Facebook pertama kali cuma ada satu warnet, dan itu nggak ada billingnya. Billing lumba-lumba itu belum ditemukan waktu itu. Karena mungkin belum sampai di tempat saya gitu ya, jadi masih dengan modal kejujuran gitu kan ya. Tapi namanya juga zaman dulu. Apa namanya, pengennya yang gratis-gratis gitu ya, jadi ya kadang-kadang agak jahat sedikit, nggak apa-apa gitu ya. Eh, ya dulu nggak ada, bahkan di billing pun nggak ada, jadi yang mau akses itu pun juga jarang, dan speednya itu mungkin cuma 1 atau 2 mega, di bawah 5 mega itu. 5 mega itu sudah kenceng banget sih mungkin. Dan dulu itu kan saya juga belum paham tuh tentang speed gitu ya, taunya cuma internet Friendster gitu. Friendster, ada yang tahu? Anda sudah tua, harusnya Anda sudah menikah saat ini gitu ya, karena kalau kalian sudah tahu Friendster berarti kalian harusnya sudah menikah saat ini. Gitu. Terus tahun 2010 mulai ada game yang masuk ke game warnet, game PC, PB, Losaka, Atlantika, Mako dan lain sebagainya. Itu baru masuk tahun 2010 di tempat saya. Jadi itu pun juga masih hanya satu warnet yang provide bener-bener buat game gitu. Yang lainnya cuma warnet biasa buat browsing, buat Facebook. Dulu cuma main Mafia Wars, World War apa gitu, saya agak lupa gitu kan. Terus main Animal apa, Zoo gitu kan. Pura-pura jadi apa namanya, menjaga kebun binatang gitu ya. Jadi yang masuk di situ yang pakai internet itu cuma orang-orang tertentu. Saya dulu sampai sering jadi joki, apa namanya, jadi joki tugas gitu. Kalau ada tugas silakan cari artikel tentang ini gitu kan. Sudah koran susah sampai ke SMP saya, internet juga susah, printer pun juga jarang-jarang gitu kan. Akhirnya saya jadi joki. Nah, jadi minim itu dulu untuk akses internet gitu. Nah, jadi lebih tersaring, lebih ke apa namanya, lebih ke filter, lebih gampang kontrolnya seperti itu. Dulu paling mentok cuma Facebook, terus apa, eh MIRC, Mirch itu, dan seantek-anteknya Mixit dan lain sebagainya.
baru kelas 3, saya tahun berapa tuh? Saya SMP itu lulus SMP tahun 2011 ya, tahun 2011 itu baru masuk ke tempat SMP saya gitu. Itu pun juga sangat terbatas, cuma 5 komputer yang bisa internet gitu kan. Jadi sangatlah minim sekali, dan di desa tempat saya bersekolah itu cuma ada satu warnet yang di situ pun juga minim juga, nggak ada buat game, cuma ada buat browsing dan lain sebagainya, buat urusan tugas-tugas lah seperti itu. Dan itu rame banget, serius. Jadi waktu itu rame banget karena tahun 2011 itu masih rame-ramenya. Nah, itu yang membuat netizen dulu itu lebih bersih, lebih ke filter. Mungkin toksiknya itu lebih toksik ke alay gitu kan. Mungkin kalian di sini pernah punya Facebook lebih dari satu. Ayo ngaku. Jadi kayak apa namanya? Caca Cinta Andika selamanya. Caca Cinta Andika part 2, part 3, part 4, part 5 sampai part 10 mungkin kalian punya Facebook dulu. Kenapa? Karena lupa password dan lain sebagainya, maka jadi ada part-part seperti itu. Ya, itu mungkin toksiknya itu lebih ke seperti itu. Namanya susah susah dibaca gitu kan. Nama Facebooknya itu aneh-aneh gitu. Dulu saya juga aneh-aneh nama Facebooknya, saya mengakui itu. Tapi saya udah ubah sejak tahun 2010, dan saya ganti nama asli saya, Yusuf Octavianus. Sebelumnya itu namanya ya aneh-aneh, karena saya masih seneng game gitu kan. Namanya ya Yusua Lucky Kopla dan lain sebagainya, Yusua Diamond Cacat dan lain sebagainya, game BB gitu ya. Yang menyangkut game BB seperti itu. Nah, itu bikin nostalgia banget sih, jadinya asik gitu dulu tuh. Nah, dan sekarang internet gampang banget masuk ke desa-desa. Internet gampang banget menjelajah sampai ke pucuk gunung mungkin. Nah, itu sebabnya sekarang lebih banyak banget netizen yang mungkin kurang bermain di internet, kurang lama gitu. Jadi dianya baru tahu internet seperti baru-baru gitu. Terus membuat dia itu jadi golongan keyboard warrior gitu. Kayak paling gampangnya grup WhatsApp keluarga kalian. Ayo, ngaku seperti apa kondisinya? Banyak hoax yang tersebar, banyak info-informasi yang sampah keluar di grup WhatsApp. Ya, seperti itu. Jadi segampang itu internet masuk di Indonesia. Sampai ke pucuk-pucuk gunung, sampai ke generasi yang lintas generasi, dari yang dulu cuma anak muda sekarang sampai orang tua, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, dan ibu-ibu bapak-bapak sekarang yang baru kenal internet. Coba kalian searching di Facebook kalian, terus kalian buka, kira-kira ada nama bapak siapa gitu ya, Budianto gitu, buka gitu kan, pasti ya fotonya selfie. Khas bapak-bapak banget gitu kan. Nah, itu yang kita nggak temui di tahun 2014 ke bawah, 2015 ke bawah, itu nggak bakal kita temu gitu, karena yang melek internet cuma sedikit, dan itu cuma anak-anak muda kebanyakan. Jadi toksiknya lebih ke alay seperti itu. Nah, sekarang karena internet gampang masuk, gampang punya, dan bahkan pakai data pun sangat murah gitu ya, kalian Rp2.000 bisa dapat 1 giga sehari, 2 hari gitu. Itu sudah cukup buat bapak-bapak atau ibu-ibu atau mas-mas, mbak-mbak yang mungkin kurang lama berinternet, seneng gitu, akses internet gampang gitu. Nah, dulu internet paling cuma digunakan buat tugas, buat Facebookan dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu lebih ngeri gitu. Sosial media lebih banyak. Dulu cuma Friendster, Facebook itu paling pentok, Twitter itu nggak ada yang nyentuh gitu ya. Karena Twitter tidak ada yang paham. Sama, saya dulu paham Twitter 2015 ke atas baru paham Twitter gitu. Nah, seperti itu. Dan sekarang Instagram, WA, Telegram,
Twitter, Facebook, Friendster malah sekarang sudah nggak ada. Yang paling sering itu Instagram sama Facebook sih sebenarnya. Tapi yang paling gampang buat akses itu Instagram. Kenapa? Karena itu luas banget gitu kan. Ada explore yang dimana Facebook itu nggak punya gitu kan. Nah, di situ saking jadi orang-orang gampang dapat informasi yang baru seperti itu. Nah, karena saking gampangnya itu orang-orang akses internet dapat info yang kadang-kadang nggak valid, di-share, ke-trigger dan lain sebagainya. Nah, yang bikin kacau adalah orang-orang yang kurang lama berinternet itu, jadi membuat sedikit apa ya, kalau dibilang anomali ya nggak juga, tapi kalau dibilang fenomena yang agak aneh mungkin bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi kayak apa namanya, yang paling baru-baru ini kasusnya soal Remar Martin, yang dimana masalah sepele bisa jadi kena report akun gitu. Mbak Rimar yang cuma nge-share TikTok, terus banyak orang Indonesia yang suka, ada yang cowok Indonesia suka, terus ada yang cewek protes kalau kenapa sih pacarku mutusin aku karena Rimar Martin. Berarti pacar Anda yang goblok gitu kan. Kenapa alasannya Rimar Martin putus, kan nggak, kan itu goblok banget gitu kan. Nah seperti itu, dan itu nyangkut ke ceweknya itu karena dia suka BTS. Akhirnya yang cowok-cowok nggak terima, report akun BTS. Terus yang cewek nggak terima report akun Rimar Martin, sampai Rimar pun juga itu sedih gitu kan. Aku tuh cuma nge-share TikTok, cuma hobiku tuh ke TikTok. Kenapa kalian itu membenci saya? Seperti itulah mungkin. Nah, terus kasus lain soal eh serangan warganet Indonesia yang ke akun pemain drakor The World of Merit ya kalau nggak salah ya itu. Jadi ada drakor nih, bener-bener drakor, literally drakor yang di mana itu sudah jelas itu drama Korea, pelakunya cantik tapi pelakor. Ya namanya juga drama gitu ya. Warga Indonesia seneng tentang drakornya itu, tapi nggak seneng sama pelakornya. Yang diserang bukan pembuat skripnya, tetapi pemerannya. Dibom. Ada pelakor di Instagram, di Twitternya pun juga banyak hujatan-hujatan yang tidak jelas seperti itu. Itu yang bikin sedih gitu kan. Jadi orang-orang yang masih nggak bisa membedakan realitas dan drakor, nonton drakor, ke-trigger, emosi, report, komen seenaknya sendiri gitu kan. Dikira ini dunia punya mbahnya gitu ya. Punya mbah gitu. Ya, seperti itu. Nah, setoksik itu Indonesia, warganet Indonesia dicap di luar negeri. Saya pernah baca satu artikel yang dimana warganet mana yang di Asia Tenggara itu kurang disukai. Ternyata orang Indonesia. Kenapa? Ya itu toksik. Gampang ngomong kotor, gampang ngomong kebencian, gampang ngomong hal yang buruk seperti itu. Itu gampang banget diucapkan di Indonesia gitu kan. Ya walaupun di luar negeri ada, tapi nggak sampai menyerang secara personal seperti itu. Itu jarang banget kalau waktu itu. Nah, yang saya waktu baca artikel itu tahun 2015 kalau nggak 14 sih, kalau saya nggak salah. Itu seperti itu. Jadi tahun itu pun sudah kemasukan toksik seperti itu. Warganet Indonesia sudah dicap buruk di kalangan masyarakat internasional seperti ya. Dan itu bikin sedih gitu. Ya, pada kenyataannya pun sampai sekarang juga seperti itu. Dan mungkin kedepannya bakal bertambah kan, karena gampangnya internet, kurangnya pendidikan berinternet dengan baik seperti itu. Jadi Indonesia
apalagi Indonesia orang-orangnya gampang ke-trigger gitu ya, gampang terpelatuk dengan hal-hal yang agak sensitif, apalagi soal agama seperti itu. Dulu tahun 2000 berapa ya? 2017 atau enggak 2016 itu ada fanpage-nya John Roo kalau nggak salah. John Roo siapa gitu, politikus gitu kan. Lah, dia tuh apa namanya? Suka bikin statement-statement yang agak memancing gitu. Dan itu bikin gaduh gitu kan. Ya, masalah Pilpres juga seperti itu. Itu aduh, gimana ya? Nggak menyenangkan sekali gitu loh. Kolom komentarnya tempat untuk baku hantam, terus komentarnya juga nggak enak. Itu sangat mengganggu banget gitu. Terus fanpage yang seterusnya itu banyak banget gitu yang seperti itu, yang mengikuti format seperti itu. Dan akhirnya muncullah apa namanya, boomingnya shitpost gitu untuk lebih meredakan apa namanya, konflik politik Indonesia antar warganet, konflik horizontal antar warganet seperti itu. Tahun 2000 berapa tuh, Pilpres Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu ada apa namanya, Nur Hadi Aldo itu ya, itu lumayan mencairkan suasana sih sebetulnya, bagus banget sih kayak gitu. Fanpage itu dibuat ya karena untuk meredakan tensi gitu kan, karena waktu apa namanya, Pilpres gampang banget digoreng, gampang banget digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan, isu-isu yang dulu-dulu diangkat, isu-isu yang apa, sepertinya ya isu-isu yang nggak bagus buat dibahas, di blow up lagi ke atas seperti itu. Dan orang-orang Indonesia trigger gitu kan, terpelatuk gitu kan, apalagi ya, saya ingatkan lagi penggunanya semakin banyak orang tua, dan yang orang tua itu kadang-kadang males baca secara full, males ngevalidasi ini itu bener apa enggak, asal share gitu kan, share, dan jadinya ya seperti itu. Sedih gak tuh kayak gitu tuh ya. Kira-kira gambaran warganet Indonesia saat ini tuh seperti itu, sekacau itu gitu kan. Dan itu pun akan berlanjut sampai seterusnya untuk kedepannya, untuk sampai tahun-tahun berikutnya, seperti yang saat ini soal coronavirus itu ya, banyak banget yang ngebait yang soal konspirasi, terus warganet juga tertrigger gitu kan. Oh iya, saya setuju dengan konspirasi ini, saya sekarang keluar nggak pakai masker, nggak pernah cuci tangan dan lain sebagainya, saya nggak peduli, kematian itu adalah fiktif gitu kan. Ya Tuhan, gitu gimana ya. Bikin sedih gitu kalau bisa, kalau dipikir-pikir segampang itu warganet kita dipengaruhi gitu kan. Terus banyak-banyak media sekarang juga kadang-kadang nggak bener soal nge-share gitu kan, demi rating, demi uang, demi klik, demi traffic ya. Kalau warganetnya untuk kedepannya tidak ada edukasi gampang, tapi edukasi internet uh, untuk orang-orang tua itu jarang ada gitu ya, jarang banget ada gitu. Kalau di perkumpulan ibu-ibu PKK atau sebagainya itu ya jarang gitu. Terus apa namanya, kalau untuk yang anak-anak muda sekarang lebih ke toksiknya itu lebih ke bikin 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 apa namanya, hal-hal yang bodoh gitu kan. Yaitu contohnya kayak influencer yang akhir-akhir ini booming soal prank sampah itu kan, itu ya mereka lakukan untuk menjadi viral. Setelah viral apalagi ya, AdSense. Setelah AdSense ya duit. Apalagi kalau nggak duit gitu kan. Terus bikin prank-prank sampah, bikin konten-konten yang nggak bermutu, terus apalagi bikin coba bikin apa,
konten yang bener-bener nggak pas gitu. Seharusnya itu buat 18 tahun ke atas, tapi di share gitu aja secara gampang gitu. Coba aja kalian apa namanya, cek di YouTube, ketik week week, enter gitu kan, pasti yang keluar adalah prank week week. Dan itu nggak di age restricted atau nggak dibatasi untuk penayangannya. Nah lah, kalau itu tampil di beranda anak-anak kalian, anak kalian ber-YouTube gitu kan, tahu-tahu ada prank week week ya, klik, ternyata pranknya yang seperti itu. Nah, sedih kan seperti itu. Terus prank ojol yang membuat apa namanya, sedih, itu bikin sedih ojol terus nanti dikasih uang. Yang terbaru ini juga ada prank batalin puasa. Prank batalin puasa cuy. Aku udah gak habis pikir gitu kan, kenapa orang-orang bisa bikin konten seperti itu gitu kan. Kalau cari duit nggak kayak gitu juga, nggak kayak gitu gitu. Kalau us bilang itu gini amat cari duit gitu kan, gitu amat cari duit gitu, sedih gitu kan. Kalau dipikir-pikir kelakuan anak-anak muda yang bisa dibilang konten kreator gitu kan, harus membuat konten yang seperti itu gitu. Ya selain untuk itu, pasti juga untuk dia viral viral terus banyak follower di Instagram. Apalagi kalau nggak buka endorse dulu bosku. Dapat uang seperti Cimoy Montok itu. Iya, dia nggak peduli, yang penting dia dapat uang, tapi kontennya seperti itu, sedih gitu. Terus yang kemarin apa, masalah sama Arab, soal rasis itu kan, Tipanjul TV atau apa itu, yang akunnya sekarang udah hilang karena Arab. Ya saya dukung sih kayak gitu itu. Ya itu bagus gitu kan, walaupun dia bilang kamu itu matiin rezeki orang gitu kan, aku udah gak dapat endorse lagi, gak dapat uang lagi, tapi karena konten ada yang sampah seperti itu, ya ganjaranmu seperti itu cuy. Nah, kira-kira seperti itulah kehidupan berinternet di Indonesia sekarang itu. Kalau nggak, ya kalau Mas Farid Stevi bilang itu, yang apa, yang penting viral, nggak peduli kontennya seperti apa gitu kan, nggak nggak perlu baik, yang penting viral gitu. Sedih gitu kan, udah influencernya seperti itu, konten kreatornya juga sampah gitu kan, influencernya sampah, netizennya juga gampang nge-trigger. Jadilah komunitas internet di Indonesia itu semakin keruh, semakin kesini. Ya beberapa untuk netral, orang-orang yang paham berinternet, yang tahu budidaya internet dari dulu itu, kebanyakan dia bakalan milih-milih tempat dia menyelam gitu kan. Dia tidak akan menyelam ke lambe turah, dia nggak akan menyelam ke humor politik di Instagram, di Facebook, karena di situ isinya ya nggak masuk gitu kan. Lebih baik kita nonton Jakarta Keras gitu kan. Nonton Jamet Kuproy joget-joget, TikTok gak jelas, Pak Muslik dengan dead joke yang sangat menawan gitu kan. Terus ya nonton MLI, nonton Uus, nonton beberapa, tapi MLI untuk apa, fansnya waktu itu agak toksik gitu. Waktu rame-ramenya pengen siaran, konten pengen siaran, ada Deadwood, fansnya disebut Deadwood, yang menyerang dinas ketenagakerjaan gitu kan. Itu nggak oke banget sih gitu, kayak gitu itu sih. Kadang-kadang anak muda juga ada yang goblok gitu, masih goblok gitu, pemikirannya masih nggak ah, nggak well gitu menurutku ya. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang dengerin podcast ini, kalau ada info soal apapun, yang pertama dicek dulu, yang kedua jangan salah share, yang ketiga kalau emang itu bener-bener urgent, bener-bener harus di share, ya baru aja di share.
Kalau enggak ya jangan, enggak usah nge-share itu kan. Mendingan kamu nge-share hal-hal yang lucu-lucu kayak gambar-gambar kucing, gambar-gambar apa namanya, yang meme-meme yang menghibur seperti itu lebih bagus daripada kalian nge-share berita-berita hoax yang nggak jelas seperti itu. Dan kalau kalian menanggapi keyboard warrior keyboard warrior menanggapi di Instagram atau dimanapun komen-komen yang ingin ngajak beradu argumen, balaslah 1 jam atau 2 jam gitu kan, setelahnya itu baru dibalas gitu aja. Kenapa? Karena ya kalau kamu balas terus, ya dia balas terus, sama saja Anda keyboard warrior dong. Sama aja gitu kan. Kecuali konten Anda dicuri atau apa, kalian boleh ngotot-ngototnya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma beradu argumen konspirasi dan lain sebagainya itu something shit menurutku, nggak perlu kita lakukan gitu ya. Yang penting kalian bijak-bijak berinternet, jangan jadi orang yang nggak masuk seperti itu, dan tetaplah waras gitu kan. Oke, sekian dari saya. Kalau lo suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka ya dislike. Share kalau kalian rasa ada manfaatnya. Kalau enggak ya share aja dong. Bantu channel ini berkembang gitu kan. Thank you, bye. Kok ada ya orang yang gampang nge-trigger gitu kan, lihat apa tabrakan malah di-share gambar korbannya, nggak disensor lagi. Aduh, orang kayak gitu nggak ada akhlak gue. Sudahlah.